Oke Hansel, Buni kan mau ngajari dulu yang hukum Archimedes untuk suhu dan tekanan ya. Itu coba nanti Miss Niken susulkan ya jenenge rangkumannya. Nah, kita mau masuk ke hukum Archimedes terlebih dahulu. Nah, hukum Archimedes itu adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya berat atau bisa kita sebut di sini adalah W dan gaya ke atas atau gaya apung biasanya bisa kita sebut di sini adalah F. Nah, bagaimana bunyi hukum Archimedes? Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas. Yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, kita dapat rumus untuk gaya Archimedes, yaitu F sama dengan Pro GV, atau kalau Miss Niken biasanya kita kenal adalah F sama dengan Pro VG, sama saja, cuman posisinya yang dipindah tidak masalah. Untuk Pro ini adalah massa jenis fluida, kemudian untuk V ini adalah volume, kemudian yang G itu adalah gaya gravitasi bumi. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini kan tenggelam. Benda yang tenggelam itu yaitu adalah massa jenis fluidanya atau cairannya itu lebih kecil daripada massa jenis benda. Jadi benda yang tenggelam itu berarti benda ini sangat berat. Massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis cairannya. Tetapi dia tetap memiliki gaya apung ke atas. Dia tetap memiliki berat ke bawah W seperti biasa M kali G. Kalau Fa ini adalah Pro VG seperti rumus yang tadi di sini. Kemudian bagaimana kalau benda yang melayang? Benda melayang ini berarti massa jenis dari fluida itu sama dengan massa jenisnya benda. Di sini berarti W sama dengan Fa. Kemudian bagaimana benda yang melayang atau mengapung? Benda yang mengapung ini adalah massa jenis dari fluida itu lebih besar daripada massa jenisnya benda itu sendiri. Ini kita lihat. Berarti yang ini mengapung ya, berarti ini yang tidak tercelup kita anggap sebagai V1. Di sini di bawahnya ini yang tercelup kita anggap sebagai V2. Oke, next lanjut lagi. Nah, bagaimana penerapan hukum Archimedes itu? Yang pertama adalah pada kapal selam. Nah, kapal selam itu mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang ataupun mengapung di permukaan. Nah, caranya ini yang penting adalah dengan mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya. Yang kedua adalah balon udara. Bagaimana dengan balon udara? Nah, udara di dalam balon udara itu dipanaskan. Tahu kan ada api di atasnya itu dipanaskan agar massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya. Berarti massa jenis balon udara itu harus lebih kecil daripada massa jenis udara sehingga dia bisa melayang atau terbang. Anggap aja seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kapal laut. Bagaimana dengan kapal laut? Nah, kapal laut itu kan biasanya terbuat dari baja atau besi, yang biasanya baja atau besi ini memiliki massa jenis yang lebih berat daripada massa jenis airnya. Nah, tetapi ini dapat mengapung di atas laut. Nah, mengapa demikian? Karena perhatikan di sini dia memiliki gaya angkat kapal yang sebanding dengan beratnya kapal. Jadi gaya angkat Fa itu sebanding dengan beratnya kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan akan lebih besar dan gaya angkat ke atas pun juga lebih besar. Oke, kemudian kita bisa lanjut lagi ke sini secara umum.
Ini adalah bak air, kemudian di sini ada benda. Nah, benda ini itu adalah benda yang sedang mengapung. Nih, benda yang sedang mengapung. Besarnya gaya apung yang diterima benda itu sama dengan berat benda yang dipindahkan. Look, bisa lihat di sini. Berat benda itu di bagian bawah ini, berat benda. Biasanya kita menggunakan rumus massa benda MB dikali dengan G gravitasi. Itu sama dengan gaya apung. Oh, ini berarti di sini adalah gaya apung. Kalau tadi Miss Niken ngasih kodenya FA. Nggak apa-apa sih kalau di soal ini kodenya B, kalau Miss Niken kodenya FA, sama saja. Berarti di sini adalah FA sama dengan W. Oke, kita dapatkan rumus seperti itu. Kemudian Miss Niken lanjut lagi. Nah, kalau di sini nih penjelasannya adalah berat benda lebih kecil dari gaya apung, maka berat benda lebih kecil dari gaya apung yang terjadi adalah benda itu mengapung. Kemudian perhatikan ke sini, kalau berat benda itu lebih gede daripada gaya apungnya, berarti W benda nih, berarti W lebih gede daripada gaya apungnya, berarti benda itu tenggelam. Kemudian bagaimana kalau melayang? Kalau melayang berarti bisa dilihat di sini. W sama dengan FA. Ini melayang. Nah, ini berarti harus lebih besar ya yang tadi ya. Oke. Tetapi nanti bisa ketemu hasilnya kok, berapa berat benda yang dibuang. Kemudian kita masuk ke sini. Gaya apung, Miss Niken tadi kasih kode FA ya, itu sama dengan pro air dikali gravitasi dikali volume benda yang ini, air yang dipindahkan. Berarti kalau air yang dipindahkan ini benda yang tercelup. Tercelup. Karena volume air yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang tercelup. Sama dengan contoh gambar di atas ini. Jadi volume air yang dipindahkan ini sama dengan beratnya benda yang tercelup yang Miss Niken arsir ini. Kemudian lanjut lagi. Besarnya gaya apung di sini kita lihat besarnya gaya apung dapat juga dengan rumus seperti ini. FA sama dengan massa air yang dipindahkan, berarti ini sama dengan massa benda tercelup dikali dengan G gravitasi, atau FA sama dengan berat dari benda yang tercelup. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, berarti ini W-nya W benda tercelup nih, WT, WBT. Oke, kemudian lagi materi berikutnya. Nah, bagaimana untuk benda yang tercelup seluruhnya? Kalau yang tadi kita membahas adalah benda yang tercelup sebagian, ini benda tercelup sebagian, berarti gaya apungnya adalah pro airnya, gravitasi bumi dikali dengan volume dari benda yang tercelup. Nah, bagaimana kalau tercelup seluruhnya? Nah, kalau tercelup seluruhnya itu berarti W benda tercelup sama dengan W benda aslinya sebelum dia tercelup dikurangi dengan W air yang dipindahkan. Jadi sama dengan air yang dipindahkan itu yang keluar. Kemudian tak kasih contoh air yang dipindahkan itu gambarnya seperti ini nih maksudnya. Nah, seperti ini. Jadi ini beratnya sebelum masuk ke dalam air adalah 5 kg. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam air dengan benda yang sama ternyata beratnya hanya 2 kg. 2 kg ini sama dengan nih massa air atau berat air yang dipindahkan sama dengan 2 kg ini. Dia kan ketika dimasukkan ke sini dia tumpah nih, ada lubangnya ke sini.
Nah, ini yang dipindahkan itu masanya sama dengan benda yang tercelup seperti itu. Nah, kemudian perhatikan ke sini. Lagi ke sini. Berarti B atau FA itu sama dengan W benda sama seperti di atas dikurangi dengan W benda yang tercelup. Nih, jadi gaya angkatnya ke atas. Ini kan punya gaya angkat ke atas FA. Dia punya W juga. Nah, FA-nya ini sama dengan W bendanya ini. W bendanya ini W sama dengan M kali G. Berarti di sini 2 dikali berarti bendanya di sini 50 karena ini benda awalnya 5. Berarti di sini sama dengan 50 dikurangi dengan W benda yang tercelup. Ternyata W benda yang tercelup ini sama dengan berapa ini? Kan 20 di sini nih ya, 2 ya, dikali 10 20. Berarti 30. Berarti FA-nya di sini adalah 30 Newton. Seperti itu maksudnya. Kemudian, nah, ini kita mau bikin rumus nih. Nah, pro benda pro air, jadi massa jenis benda per massa jenis air itu sama dengan, di sini kan tulis lagi di sini biar enak, benda per massa jenis air itu sama dengan W benda per dengan FA. FA itu adalah tadi gaya apungnya atau gaya angkat ke atasnya. Rumusnya seperti itu, atau bisa kita bikin juga pro benda per pro air sama dengan W benda. Nah, bagaimana cara menghitung FA-nya tadi yang Miss Niken kasih tahu itu? Berarti W benda sebelum dia tercelup dikurangi W benda setelah dia tercelup. Oke, dengan perpaduan rumus ini, maka kita bisa menemukan perbandingan antara massa jenis benda dengan volumenya. Jadi, massa jenis benda dibanding dengan massa jenis airnya itu sama dengan volume air yang dipindahkan. Jadi, volume air yang dipindahkan yang ada di sini nih, volume air pindahkan itu dibagi dengan volume benda. Nah, kita menemukan rumusnya ini. Oke, next lagi. Sekarang kita lihat untuk materi yang ini. Nah, ini adalah contoh kapal selam. Tadi Miss Niken sudah jelaskan bahwa di sini massa jenis kapal selamnya lebih kecil ya. Di sini massa jenis kapalnya sama dengan massa jenis airnya. Dan di sini massa jenis kapalnya itu lebih gede daripada massa jenis airnya. Kemudian kita mengerjakan soal ini.